rumah tangga. Oleh umat yang sangat sederhana. Umat yang sangat sederhana secara ekonomi. Karena kami mengedukasi mereka, Bapak Ibu, jika kita ingin ekonomi kita lebih baik, mari ikuti program menyimpan uang demi masa depan anak-anakmu. Maka uang ini terkumpul selama 45 tahun. Angka ini 28 hektar, Bapak Ibu. Ini apa sih Bapak Ibu? Halo kaum intelektual sekalian. Guys, dulu saya berpikir tugas terberat daripada biarawati itu adalah menyelamatkan nyawa manusia, menyelamatkan kehidupan orang lain, mengabdi kepada masyarakat, ya masuk ke pelosok-pelosok gitu. Ternyata tugas terberat daripada biarawati itu adalah mengungkap kebohongan, mengungkap atau memviralkan kebohongan-kebohongan atau penggelapan duit. Jadi diduga ada penggelapan duit 28 miliar oleh oknum manajer Bank BNI. Wow, gila-gila. Sebenarnya saya sudah bahas nih di video saya sebelumnya, tapi saya bahas lagi. Saya bantu viralkan, kasihan biarawati Natali Situmorang. Nama yang sangat bagus sekali ya. Mirip sama nama mantan saya, Natali gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu ya? Kok bisa ada orang yang setega itu? Padahal korbannya sudah ditangkap, guys. Sudah dideportasi dari luar negeri, tapi duitnya nggak kembali. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa duitnya nggak kembali? Apakah duitnya kembali cuma beberapa gitu? Jadi ada informasi yang mengatakan bahwa sebenarnya duitnya udah kembali tapi cuma beberapa miliar, nggak sampai 28 miliar. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah BNI akan menanggapi masalah ini? Apakah BNI akan mengganti rugi? Menurut keyakinan saya, harusnya BNI ganti rugi. Karena apa? Karena kalau tidak diganti rugi, maka nama baik BNI akan hancur. Nama baik itu lebih penting daripada duit. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan tanggapan BNI? Sejauh ini belum ada tanggapan ya. Tanggapan terbaru itu hanya sekitar kurang lebih, kalau salah ya, 7 miliar yang dikembalikan. Sementara sekitar 21 miliar lagi masih belum dikembalikan. Apakah duitnya habis dihambur-hamburkan oleh oknum ya, oknum daripada manajer BNI ini? Apakah dipakai untuk umroh gitu, untuk naik haji gitu? Nah, yang jadi pertanyaan, kok ada ya orang setega ini? Gila banget. Itu duit gereja, coy. Kalau misalnya nih ya, kita makan duit gereja atau duit organisasi agama, apakah kita nggak takut dosa gitu? Iya nggak sih? Apakah karena kafir gitu sehingga mereka tega gitu ya? Ada oknum-oknum tertentu tega makan duit gereja? Padahal duitnya udah dikumpulin beberapa puluh tahun, guys. Kurang lebih sekitar 40 tahun kalau nggak salah ya. 40 tahun duitnya dikumpuli gitu. Sekitar 28 miliar. Gila. Nah, yang jadi pertanyaan, duit sebanyak ini digunakan untuk apa? Sebenarnya kalau boleh jujur ya, Katolik itu punya duit sebanyak ini tuh biasanya digunakan untuk pembangunan sekolah ya, kemudian ya pelayanan ke masyarakat gitu ya, kemudian untuk membiayai kesusahan dan lain sebagainya. Ada banyak biaya ya yang dibutuhkan ya, beasiswa dan lain sebagainya untuk beramal sebenarnya. Tapi si kutu kupret, orang yang menggelapkan duit 28 miliar ini, oknum daripada manajer BNI ini, tega gitu ya, tega menggelapkan duit luar biasa. Mungkin dia berpikir dia akan lolos ya, dia ditangkap ya. Bukan kaleng-kaleng, ini kejahatan yang sangat luar biasa. Kalau dia menista agama, biasanya itu nggak akan ditangkap. Kenapa? Karena orang luar negeri nggak perlu dengan penistaan agama. Tapi karena kejahatan pencurian, ya polisi luar negeri juga ikut campur ya. Kalau penistaan agama biasanya nggak. Buktinya apa? Buktinya banyak tuh ya, orang yang tinggal di Amerika nggak ada tuh di deportasi oleh Amerika. Nggak pernah gitu ya. Ini ada semacam keanehan ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa orang yang menista agama itu
ya kalau pergi ke luar negeri itu nggak dideportasi. Apa alasannya? Ya karena di luar negeri menista agama itu kan bukan kejahatan. Karena apa? Karena mereka mau bahwa agama itu nggak masuk akal. Karena mereka mau bahwa ya apa yang mau dinistakan orang agama juga nggak masuk akal. Itu dari sudut pandang orang-orang Amerika ya, atau orang-orang luar ya. Disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang Tufi untuk tidak beragama ya, atau menistakan agama ya. Enggak, saya nggak nyuruh ya. Jadi tolonglah ya sama yang Tufi, mari kita viralkan kejadian ini ya. Supaya apa? Supaya BNI Pusat merespon. Saya yakin BNI Pusat pasti menanggung jawab ini. Karena apa? Karena ada satu celah yang bikin Bank BNI itu harus bertanggung jawab. Apa itu celahnya? Dan ini saya jarang bongkar ya. Di channel manapun ini jarang dibongkar. Ada satu celahnya. Kemudian ada satu kelemahan daripada bendahara gereja yang korban ini. Ya, termasuk kelemahan daripada Biarawati Suster Natalia Situmorang ini. Apa itu kelemahannya? Kelemahannya adalah jadi guys, sebenarnya ini harus ditanggung oleh BNI Pusat. Apa alasannya? Karena menurut dugaan saya, menurut keyakinan saya, si pelaku oknum manajer BNI ini menggunakan baju BNI. Ya, mereka melakukan aksinya, atau si oknum ini melakukan aksinya atas dasar BNI. Kalau misalnya nih di luar kerja gitu ya, maka ini tidak akan ditanggung oleh BNI Pusat. Tapi kan ya menurut dugaan saya ini di jam kerja dan mengatasnamakan BNI. Jadi harus diganti dong ya. Ya, harus dong ya. Karena harga diri itu lebih penting ya, atau reputasi itu lebih penting daripada duit. Kalau nggak, namanya akan tercoreng, lalu apa? Lalu ya banyak orang nggak percaya dengan BNI gitu. Jadi reputasi adalah segala-galanya. Harusnya duit 28 miliar itu kecil bagi BNI ya. Ya kan? Ya nggak sih? Ya, sedangkan duit yang dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu lebih dari situ ya, sampai triliunan. Masa duit umat gitu ya, atau duit gereja nggak dikembalikan? Ya pasti dikembalikan lah, nggak mungkin lah ya. Cuman mungkin tunggu viral dulu ya, no viral no justice ya. Walaupun sudah berkali-kali di demo ya, kemudian sudah berkali-kali diviralkan, tapi mudah-mudahan ya dengan adanya video ini viral gitu ya, saya yakin ya ini akan ditanggung oleh BNI Pusat. Kemudian ada satu kelemahan atau kesalahan daripada pihak gereja. Jadi kejadian itu kan, atau TKP-nya itu kan di Ait Nabara ya, kalau nggak salah. Koreksi kalau salah ya. Ait Nabara itu Sumatera Utara, daerah Rantau Perapat ya, kalau nggak salah. Nah, ternyata ya ada satu kelemahan daripada bendaharanya. Apa itu? Saya nggak tahu apakah dia terlibat atau tidak ya, tapi setidaknya dia harus jeli dong ya. Ketika oknum daripada manajer BNI mengiming-imingi mereka dengan bunga yang sangat tinggi, yaitu bunga deposit 8%, maka pihak gereja tertipu gitu ya, mau aja gitu. Padahal bunga deposit itu kan biasanya nggak lewat dari berapa persen? 3-4% ya, nggak sampai 8% gitu ya. Ini kan 2 kali lipat gitu ya, 8%. Sehingga apa? Sehingga karena bunganya tinggi ya, diiming-imingi dan mau gitu. Nah, itu yang jadi permasalahan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah pihak gereja gue salah? Saya tidak berpihak di sini, saya benar-benar netral ya. Tapi kelemahannya itu, kenapa mereka tidak cross check dulu gitu? Kenapa mereka percaya bahwa bunga deposito itu ada 8%? Di mana-mana kan bunga deposito nggak ada 8% ya kan? Di mana coba bunga deposito 8%? Cuman trik daripada atau modus daripada investasi bodong yang ada di Konoha itu ya diiming-imingi dengan upah yang sangat tinggi gitu ya, atau bunga yang sangat tinggi gitu. Dari dulu ya modusnya seperti itu. Ya, investasi bodong di Konoha itu rata-rata seperti itu. Makanya Konoha itu salah satu negara paling mudah ditipu gitu, atau paling mudah dibodohi gitu. Ya, saya nggak tahu alasannya kenapa gitu ya.
Ini menurut data guys ya, bukan saya yang ngarang-ngarang sendiri ya. Menurut data, Konoha itu adalah negara paling mudah ditipu, ya, paling mudah diiming-imingi. Ya, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena IQ kita setara gorila? Kalau saya ngomong IQ kita setara gorila, nanti pasti banyak nanti yang kejang-kejang kalau berjamaah ya. Saya tidak mengatakan bahwa IQ kita setara gorila ya. Bukan saya yang ngomong seperti ini ya, tapi Pak Rui Hasan, seorang dokter neuroscience. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu ya kejadian seperti itu terus berulang gitu? Apakah pihak gereja juga salah? Menurut keyakinan saya, mereka juga lengah gitu. Bukan kesalahan fatal ya, tapi lengah gitu. Kenapa mereka percaya ada bunga deposito bank itu 8%? Dari situ tuh awalnya ya, diiming-imingi gitu ya. Diiming-imingi oleh oknum bank bosor ya, oknum daripada manajer bank BNI ini. Ya harusnya kan cross check dulu gitu ya, benarkah seperti itu? Ini namanya kecerdasan keuangan. Saya bukan si paling cerdas tentang keuangan ya, tapi ya sedikit banyak saya ngerti tentang saham lah ya. Boleh lah ya. Kalau bicara tentang saham, nyambung lah ngomongnya gitu. Jadi dalam dunia saham juga seperti itu ya. Jangankan dalam dunia perbankan, saham juga seperti itu. Makanya ada istilah saham gorengan gitu. Saham gorengan itu apa sih? Ya dipom-pom gitu. Sahamnya itu ya pura-pura dinaikkan gitu ya, kemudian diturunkan gitu. Ada banyak saham seperti itu. Ya saham gorengan biasa disebut dengan saham murahan gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa hal seperti ini sering banget terjadi di Konoha gitu? Apa alasannya? Ya seperti saya katakan tadi itu, masyarakat itu adalah masyarakat yang paling mudah ditipu. Ya, yang paling mudah ditipu nomor satu itu Pakistan, Indonesia, kemudian India, pokoknya negara-negara yang mau agama gitu. Mohon maaf ya, saya tidak nyuruh yang untuk tidak beragama ya, tapi negara-negara yang paling beragama gitu. Saya nggak tahu apa ada korelasinya atau tidak gitu. Silakan simpulkan sendiri ya. Saya tidak akan menyimpulkan ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan menyimpulkan. Siapa yang bersalah? Apakah oknum BNI ini bersalah? Apakah BNI bersalah? Apakah orang-orang yang menabung di sana bersalah? Apakah umat Katolik yang ada di Ayat Nabar bersalah? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Saya nggak mau berpihak sama yang nonton video ini. Kemudian kalau saya perhatikan ya, saya tuh sangat prihatin dengan suster atau biarawati Natalie Tumorang ya. Sangat-sangat prihatin sekali ya. Dia menangis gitu. Karena apa? Karena dia merasa bertanggung jawab dengan duit kas gereja, walaupun itu bukan kesalahan dia mutlak ya, karena duit gereja itu kan atas kesepakatan bersama gitu ya, atau atas kesepakatan pengurus gitu ya. Kemudian selain itu ternyata selain jadi biarawati, selain daripada suster, ternyata Natalie Tumorang ini juga merangkap sebagai bendahara. Jadi makanya saya katakan tadi itu kayaknya dia ada, maksudnya gini guys ya, bukan salah ya, tapi kayaknya dia juga mengetahui atau dia juga pernah berhubungan dengan oknum manajer bank BNI ini ya. Harusnya kan saat itu ya, disclaimer saya tidak mengatakan dia salah ya. Harusnya kan saat itu kan dia cross check dulu gitu ya. Benarkah bunganya segitu banyaknya gitu. Ya, kemudian kalau misalnya transaksi dilakukan di luar jam kerja, nggak akan diganti gitu. Kecuali transaksi dilakukan pada saat jam kerja. Ya, kecuali tidak menggunakan embel-embel BNI gitu. Itu yang jadi permasalahan. Ya. Nah, kemudian sialnya lagi kan harusnya duit itu kan ditransfer ke bank BNI pusat, bukan ke bank pribadi. Permasalahan kan duit itu kan ditransfer ke rekening pribadi gitu. Ya, jadi seolah-olah si pelaku ini punya perusahaan gede gitu ya. Kemudian ya dibikin semacam nama bank perusahaan gitu ya. Biar pihak gereja terperdaya gitu ya. Bisa ketipu gitu. Ya, jadi ternyata bukan ke rekening pribadi dia, tapi ke rekening perusahaan. Dia bikin usaha gitu. Licik banget ya otaknya ya. Gila. Licik gitu ya.
Tapi selicik-liciknya dia, kalau warga Konoha itu pintar, cerdas, nggak mudah dibohongi, ya nggak bakalan berhasil juga gitu ya. Ya kita juga harus menyalahkan diri kita sendiri. Saya sendiri juga, saya pernah ketipu juga gitu ya. Ada orang minjem duit datang ke rumah, meles-meles gitu ya. Nanti saya ganti ya besok ya. Saya ganti 2 kali lipat ya. Terus minjem duit, ya dikasih gitu ya. Kalau nggak dikasih kan nggak enak, teman sendiri kan. Ya, ternyata ya lebih galak orang yang ditagih ya kalau kita minjem duit. Jadi pelajaran buat kita semua ya, kita harus melek dengan investasi, melek dengan kecerdasan keuangan. Jangan malas gitu ya. Kita tuh mohon maaf ya bagian video ini ya. Ya kalau ngegosip kita nggak malas gitu ya. Baca buku dong ya, baca buku Psychology of Money bisa gitu ya. Kemudian tentang keuangan dan lain sebagainya. Boleh ya baca buku ya. Ya. Itu saran saya bagi yang nonton video ini. Tapi disclaimer-nya, saya tidak berpihak di video ini. Silakan simpulkan sendiri ya. Semoga duitnya dikembalikan. Semoga BNI berbaik hati. Karena bisa aja kasus ini akan mencoreng nama baik BNI. Mari kita viralkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.